Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pembahasan Intel Xeon untuk melengkapi penugasan dari mata kuliah sistem operasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Irza Maulana Ramadan dengan NIM 22051214035 dari kelas Sistem Informasi A 2022. Nah, berbicara mengenai Xeon ini merupakan prosesor Intel yang dimana kelasnya itu menyentuh kelas server yang memiliki karakter mirip dengan prosesor Intel Core. Namun tentunya unggul dalam beberapa bagian dan dirancang serta dioptimalkan untuk berbagai aplikasi server. Memiliki kemampuan untuk menjalankan aplikasi server yang berukuran sedang, dan beberapa desain dari prosesor Xeon ini digunakan dalam prosesor desktop. Contohnya adalah prosesor Intel Pentium Extreme Edition. Nah, pertama kali jenis Intel ini diproduksi itu pada tahun 1998 sampai dengan saat ini dengan kecepatan prosesor 400 sampai dengan 3,8 GHz dan kecepatan FSB-nya itu sebesar 100 sampai dengan 6,4 GT per second. Untuk prosesor ini memiliki 3 indikator huruf yang diantaranya itu ada X yang menunjukkan CPU berkinerja tinggi, E menunjukkan CPU yang dioptimalkan pada rak, serta L menunjukkan CPU yang dioptimalkan untuk daya. Nah, prosesor Xeon ini memiliki 3 lapisan, prosesor seri 3000 yang berisi 1 inti, prosesor seri 5000 yang berisi 2 inti, dan prosesor seri 7000 yang berisi 3 inti atau lebih. Nah, untuk acara prosesor dari seri 9000, prosesor kelas ini dapat memiliki 2 atau lebih inti. Untuk angka yang lebih tinggi di setiap serinya itu menunjukkan lebih banyak kemampuan prosesor, adanya peningkatan tentunya. Nah, kita beralih ke agenda presentasi. Agenda presentasi kita pada kesempatan kali ini yang pertama membahas mengenai segmentasi pasar, kedua membahas mengenai fitur yang dimiliki, ketiga membahas mengenai kelebihan, dan keempat membahas mengenai kekurangan Intel Xeon, kelima membahas mengenai jenis dan versi dari Intel Xeon, dan terakhir membahas mengenai tingkatan Intel Xeon. Pertama, kita berbicara mengenai segmentasi pasar. Prosesor Intel Xeon ini ditunjukkan untuk pasar workstation dan server kelas menengah ke atas. Nah, terdapat beberapa bagian segmentasi pasar dari Intel Xeon. Yang pertama itu ada enterprise, digunakan pada perusahaan yang memerlukan kinerja yang tinggi pada aplikasi bisnis seperti database dan komputasi berbasis cloud. Kedua itu pusat data, digunakan pada pusat data yang memerlukan pemrosesan data yang cepat dan skalanya besar, seperti pengolahan dan analisis data di pusat data. Ketiga itu server, digunakan pada server untuk membangun infrastruktur jaringan, pengolahan dan penyimpanan data pada perusahaan. Keempat itu tentunya workstation, digunakan pada workstation yang memerlukan kinerja tinggi untuk aplikasi seperti desain grafis, video editing, dan pemodelan 3D. Kelima, industri, digunakan pada industri yang memerlukan kinerja tinggi pada aplikasi seperti manufacture, automasi, dan sistem kontrol industri. Yang keenam, keamanan, dilengkapi dengan fitur keamanan seperti Intel Fake Access Technology yang dapat membantu melindungi data dan informasi dari serangan cyber. Kita beralih ke fitur yang dimiliki oleh Intel Xeon. Intel Xeon memiliki fitur teknologi yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Nah, di sini ada beberapa bagian atau beberapa fitur yang dimiliki oleh Intel Xeon. Yang pertama itu multi-core dan multi-thread. Karena memiliki banyak core dan thread, ini memungkinkan untuk memproses banyak tugas secara bersamaan dalam skala yang besar dan kompleks. Kedua, Advanced Vector Extension atau AVX yang memperluas instruksi pemrosesan vektor untuk mempercepat kinerja aplikasi yang memerlukan pemrosesan data besar dan kompleks. Ketiga, teknologi hyperthreading, di mana memungkinkan setiap core untuk memproses 2 thread secara bersamaan sehingga meningkatkan kinerja pada aplikasi multithread. Keempat, virtualization teknologi
yang memungkinkan untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi pada satu sistem secara bersamaan. Dan yang kelima ada Intel Turbo Boost, teknologi yang meningkatkan kinerja prosesor secara otomatis saat aplikasi memerlukan kinerja yang lebih tinggi. Di mana pada fitur ini dia itu secara otomatis mendeteksi ketika aplikasi itu memerlukan kinerja yang lebih tinggi. Yang keenam ada Trusted Execution Technology yang memberikan keamanan hardware untuk melindungi sistem dari ancaman seperti malware dan virus. Yang ketujuh ada dukungan memori SCC, di mana SCC ini adalah Error Correction Code yang dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam data pada level hardware sehingga meningkatkan keandalan sistem. Dan yang terakhir ada Intel Quick Assist Technology, mempercepat kinerja pada aplikasi yang memerlukan pemrosesan enkripsi, deskripsi, dan kompresi data. Nah, ini kita akan membahas mengenai kelebihan Intel Xeon. Kelebihan Intel Xeon yang pertama itu tentunya kinerjanya tinggi karena memiliki lebih banyak core dan thread dan dukungan untuk teknologi multithreading seperti Intel Hyper-Threading, maka tentu saja menghasilkan kinerja yang lebih efisien. Kedua, keamanan yang dilengkapi dengan fitur keamanan Intel Trusted Execution Technology sehingga dapat membantu melindungi data dan sistem dari serangan cyber. Ketiga, ada virtualisasi yang mendukung fitur seperti Intel Virtualization Technology atau VTX dan Intel Virtualization Technology for Directed I/O atau VTD yang memungkinkan pengguna untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir ada skalabilitas yang mendukung fitur seperti Intel Quick Path Interconnection atau QPI dan Intel Scalability Memory Buffer atau SMB yang memungkinkan pengguna untuk meningkatkan throughput dan latensi sistem secara keseluruhan. Nah, kekurangannya dari Intel Xeon ini yang pertama tentu saja karena harganya itu mahal. Karena didesain untuk kebutuhan industri dan bisnis memerlukan pemrosesan data dalam skala besar dan kompleks, maka tentu saja harganya itu relatif mahal dibandingkan dengan prosesor Intel lainnya. Dan ini mungkin tidak cocok untuk penggunaan yang tidak memerlukan kinerja yang sangat tinggi seperti pada perusahaan kecil atau di rumah. Dan yang kedua ada konsumsi daya yang tinggi karena memiliki konsumsi daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan prosesor Intel Core. Ini berdampak pada atau ini dikarenakan memiliki lebih banyak core dan thread serta cache yang lebih besar. Konsumsi daya yang lebih tinggi ini dapat meningkatkan biaya operasional, khususnya untuk penggunaan dalam skala besar pada pusat data atau server. Nah, yang terakhir, GPU tidak terintegrasi. Tidak dilengkapi dengan unit pemrosesan grafis atau GPU yang terintegrasi, sehingga memerlukan kartu grafis diskrit untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan kinerja grafis yang tinggi. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan biaya pengadaan sistem secara keseluruhan. Nah, pertanyaan yang mungkin ada di benak teman-teman semua, Intel Xeon ini cocok nggak sih untuk gaming? Prosesor ini tidak terlalu cocok untuk penggunaan gaming. Nah, tetapi ada opsi lain dari prosesor Intel Core yang cocok untuk gaming. Intel Core dengan dukungan untuk teknologi grafis seperti Intel Iris grafik mungkin lebih cocok digunakan untuk gaming atau menjalankan aplikasi yang berhubungan dengan teknologi grafis. Nah, kita beralih ke jenis Intel Xeon. Jenis Intel Xeon itu terdapat dua bagian berdasarkan konfigurasinya. Ada Intel Xeon DP dan Intel Xeon MP. Untuk Intel Xeon DP ini dirancang untuk digunakan pada server atau workstation yang mendukung dua soket CPU atau dual socket, di mana prosesor ini memiliki 2 hingga 28 core dan mendukung teknologi hyper-threading. Xeon DP juga memiliki teknologi Intel Quick Path Interconnect atau QPI untuk menghubungkan prosesor ke sistem dan teknologi Intel Turbo Boost untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua ada Intel Xeon MP yang mendukung 4 atau lebih CPU atau multi-socket, di mana prosesor ini memiliki lebih banyak core daripada Xeon DP, yaitu 4 hingga 64 core yang juga mendukung teknologi hyper-threading, QPI dan Intel Turbo Boost. Fungsinya dirancang itu mirip seperti Intel Xeon DP tetapi lebih efisien tentunya.
Nah, versi dari Intel Xeon ini terdapat 4 versi yang bisa dikelompokkan menjadi Intel Xeon W, yang dimana jumlah core yang bervariasi antara 4 sampai dengan 28 core dan dilengkapi dengan teknologi canggih seperti Intel Turbo Boost Max Teknologi 3.0 dan Intel FVX 512 dan Intel Deep Learning Boost. Yang kedua ada Intel Xeon D, yang dimana prosesor ini memiliki jumlah core yang bervariasi antara 4 hingga 16 core yang mendukung teknologi seperti Intel Virtualization Technology dan Intel Quick Assist Technology. Dimana yang ketiga itu ada Intel Xeon E, dimana Intel Xeon E ini menyediakan beberapa opsi untuk mendukung penggunaan memori SCC dan dukungan untuk multi CPU atau prosesor, dan terintegrasi dengan teknologi Intel Optane. Dan yang terakhir ada Intel Xeon Series Max, di mana memiliki daya tahan baterai dan performa yang lebih baik dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dan Intel Xeon Series Max ini memiliki beberapa fitur seperti dukungan untuk Intel vPro, teknologi Thunderbolt, Wi-Fi 6, dan pengaturan prosesor yang dapat disesuaikan. Kita beralih ke tingkatan Intel Xeon, di mana di sini terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada Bronze. Bronze ini merupakan kategori entry level dari prosesor Xeon atau kategori terendah yang menyediakan performa yang baik dan efisien pada harga yang relatif terjangkau, di mana prosesor ini memiliki rentang jumlah core 4 hingga 16 dengan harga mulai dari sekitar 200 hingga 800 US dollar. Beberapa fitur pada prosesor ini antara lain ada Intel Turbo Boost teknologi, Intel Hyper Threading, dan Intel Virtualization teknologi. Untuk tingkatan kedua ada tingkatan Silver harusnya, dan di mana di sini Intel Xeon Silver ini merupakan teknologi prosesor yang dikategorikan pada prosesor menengah yang menawarkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan Xeon Bronze. Dengan harga yang terjangkau, prosesor ini memiliki rentang jumlah core 4 hingga 24 dengan harga mulai dari 300 hingga 1200 US dollar. Beberapa fitur yang ada pada prosesor ini ada Intel Turbo Boost teknologi, Intel Hyper Threading teknologi, Intel Virtualization teknologi, dan Intel Advanced Vector Extension. Yang ketiga ada Intel Xeon Gold, di mana Intel Xeon Gold ini kategorinya itu telah menyentuh high-end yang menawarkan performa yang tinggi dan fitur-fitur terbaik pada harga yang lebih mahal tentunya. Prosesor ini memiliki rentang jumlah core 4 hingga 40 dengan harga mulai dari 600 hingga 6000. Dan beberapa fitur pada teknologi ini ada Intel Turbo Boost teknologi, Intel Hyper Threading teknologi, Intel Virtualization teknologi, dan Intel FVX 512 dan Intel Deep Learning Boost. Terakhir ada tingkatan Platinum. Tingkatan Platinum merupakan tingkatan yang paling tinggi performanya dibandingkan dengan tingkatan sebelumnya, di mana range harganya itu tentu saja yang lebih mahal, tapi menawarkan jumlah core yang lebih banyak juga tentunya, ada 4 hingga 56 dengan kisaran harga 1000 hingga 12.000 US dollar. Beberapa fitur pada prosesor ini meliputi Intel Turbo Boost teknologi, Intel Hyper Threading teknologi, Intel Virtualization teknologi, Intel FVX 512, Intel Deep Learning Boost, dan Intel Advanced Encryption Standard atau AESNI Acceleration. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai Intel Xeon, prosesor Intel yang dimana kelasnya itu merupakan kelas server. Nah, di sini ada sedikit quotes dari CEO of Intel Corporation, yang dimana business fail either because they leave their customer or because their customer leave them. Jadi poin dari quotes ini adalah prosesor Intel itu harus mengikuti kebutuhan dari konsumennya, karena tadi ada prosesor Xeon yang dimana segmentasi pasarnya itu sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tentunya akan banyak digunakan. Maka dari itu kita harus mengikuti, atau sebagai perusahaan kita harus mengikuti kebutuhan dari konsumen. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama presentasi berlangsung. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.